Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Subarja dengan NIM 10191072. Kembali lagi di algoritma pemrograman 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan membuat sebuah program menggunakan Python. Jadi di sini saya akan mempraktekkan sedikit program sederhana mengenai pendeteksi COVID. Sebelum membuat program, tentunya kita harus memikirkan alur apa yang kita gunakan di dalam program tersebut. Maka dari itu kita harus membuat flowchartnya terlebih dahulu agar alurnya tidak kemana-mana dan alurnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, yang pertama tentunya karena kita menggunakan CLI atau non GUI, sini saya akan menggunakan fungsi print ya. Fungsi print. Di dalam fungsi printnya ada judul aplikasinya. Aplikasi pendeteksi COVID. Oke. Aplikasi. Setelah judul aplikasi, kemudian saya menggunakan perulangan agar programnya tidak berhenti dalam satu aksi. Di dalam sini saya memberi pertanyaan, apakah Anda ingin mengecek resiko Anda tertular COVID-19? Oke. Kemudian di sini ada print kembali. Jawaban pertama yaitu 1, iya. Kita beri fungsinya, kita beritahu jawaban list jawaban yang ada itu agar user tidak bingung ya. Oke, setelah ada pertanyaan pertama, apakah Anda ingin mengecek resiko Anda tertular COVID? Jawabannya iya atau tidak. Kemudian kita buat input untuk menjawabnya menggunakan variabel seperti biasa. Variabelnya jawaban. Kita buat variabel yaitu variabel jawaban yang fungsi inputnya itu harus memiliki tipe data integer ya. Input pilihan Anda. Oke, pilihan Anda. Oke. Setelah kita coba run. Oke, di sini ada. Kemudian kita pilih 1. Oh, karena aplikasinya selalu terulang, maka kita menggunakan import SYS, yaitu import system. Kemudian kita pakai SYS exit di sini. SYS exit. Jadi ketika kita coba kembali, ketika program dijalankan dengan satu eksekusi, otomatis program akan berhenti ya. Oke, kalau sudah berhasil. Kemudian setelah jawaban, kan jawabannya ada 1 atau 2. Setelah dia menjawab ini, kita mau lempar dia ke flow mana lagi, ke alur mana lagi. Di sini saya ingin melemparnya jika dia menjawab iya, kita mencatat data dirinya seperti petugas-petugas yang ada di luar sana. Ketika ada pasien datang, dicatat data dirinya. Dan jika dia menjawab tidak, maka kita beri sedikit salam perpisahan ya. Salam perpisahan. Sampai jumpa lagi, udah seperti itu aja. Jadi di sini kita menggunakan fungsi kondisi. Jika jawaban sama dengan 1. Di sini kita tes dulu print. Jawabannya iya. Kemudian di sini ada else. Tentu saja else-nya kita pakai sistem exit. Kita coba.
ketika di run dia jawab 1. Oke, di sini udah ada value-nya iya, dan dia kembali melakukan perulangan ya, karena fungsi exit-nya ada di kondisi yang false. Jika kita jawab 2, oke, maka dia akan memberi salam perpisahan, sampai jumpa lagi, dan memberhentikan perulangannya. Oke, setelah itu tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa ke flow selanjutnya itu yaitu mengisi data diri. Oke, jadi di atas ini kita akan buat fungsi menggunakan def, dan nama fungsinya itu adalah mulai. Di dalam mulai tersebut setelah kita membuat fungsinya jangan lupa kita panggil di sini ya fungsi mulainya. Oke, jadi ketika jawabannya 1, dia akan menjalankan fungsi mulai yang ada di atasnya. Fungsi yang dipanggil itu harus berada di atasnya ya, kalau di bawahnya itu tidak bisa. Oke, kemudian kita beri pertanyaan selanjutnya. Silakan masukkan data diri Anda. Oke, kemudian kita buat variabel seperti biasa, variabel nama. Di sini kita butuh nama, umur, dan pekerjaannya ya. Nama, umur, pekerjaan. Untuk datanya terserah kalian sih. Di sini saya menggunakan nama, umur, pekerjaan. Kemudian kita buat fungsi input, masukkan nama. Oke, kemudian ada umur, input, masukkan umur. Kemudian ada pekerjaan, input, masukkan pekerjaan. Setelah membuat setelah udah jadi inputnya, bisa kita coba aja jadinya seperti apa. Kita run kembali di sini, dan pasien menjawab iya. Oke, di situ sudah ada silakan masukkan data diri Anda dengan nama Ricky, tipo, kemudian umurnya 19 tahun, pekerjaannya adalah belajar. Oke, dia akan menjalankan fungsinya kembali karena program bingung habis menginput nama, umur, pekerjaan, nggak ada lagi untuk flow selanjutnya, jadi dia mengembalikan untuk menjalankan fungsi while kembali. Oke, kita jawab 2 aja di sini. Oke, setelah kita dapat data dirinya, kita lanjut ke jawaban berikutnya ya. Ke pertanyaan berikutnya. Setelah masukkan data diri, di sini ada pertanyaan. Jawab pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan berikut. Di sini kita buat pertanyaannya data array ya. Data array itu adalah data berupa list. Jadi datanya lebih dari 1, yang biasanya dipanggil dengan indeks yang dimulai dari 0. Apakah suhu tubuh? Oke, setelah kita membuat pertanyaannya berupa list, ini sekreatif kalian aja ya. Jadi sini saya menyiapkan ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Oke, saya sudah menyediakan 4 pertanyaan. Oke, setelah membuat list pertanyaan, di sini saya membuat 4 pertanyaan. Ini bisa kalian lihat ada 4 pertanyaan, dan pertanyaannya itu dibungkus dengan array atau menggunakan kurung sikut. Jadi pertanyaannya berupa list. Kenapa enggak saya buat berupa print? Itu buatnya lama dan jadi satu-satu gitu buatnya. Jadi pertanyaan 1 saya buat string seperti print biasa. Pertanyaan 1 string isinya apa, pertanyaan 2 isinya apa. Jadi untuk mempersingkat, jadi saya menggunakan array. Jadi berupa list saja. Jadi untuk flow selanjutnya ini saya mau membuat ketika pasien menjawab iya, maka dia memiliki nilai Jadi ketika pasien menjawab iya dari pertanyaan di atas, misalnya contoh, apakah suhu tubuh Anda di atas 36,5? Jika jawabannya iya, maka pasien memiliki
bisa dibilang lagi terinfeksi lah. Dan di sini karena ada 4 pertanyaan, jika ada 3 pertanyaan ini yang dijawab iya, berarti pasien tersebut bisa dibilang telah terinfeksi. Dan jika sebaliknya, jika jawaban tidak lebih banyak dari iya atau tidakkah sama dengan 3, berarti pasien tidak terinfeksi virus. Seperti itu. Nah, jadi untuk flow-nya tersebut kita pertama berpikir gimana caranya kita menggunakan perulangan dan kita record kembali jawabannya. Di sini ada banyak variabel banyak. Ini kesempatan maksudnya banyak itu kenapa saya beri nilai 0. Di sini dia akan untuk menghitung data berapa kali pertanyaan yang setelah disampaikan kepada pasien. Sorry. Kemudian kita pakai perulangan ya. Perulangan for i in range, kemudian len pertanyaan. Nah, fungsi len tersebut, len ini untuk menghitung banyaknya karakter yang di dalam. Karena pertanyaan ini berupa variabel dan variabel ini memiliki nilai array atau bisa dibilang list lah. Jadi dia akan menghitung banyak jumlah listnya. Dan jika pertanyaan ini isinya string bukan berupa list, maka dia akan menghitung berapa banyak karakter yang ada di dalam sini. Oke. Kemudian di sini kita print pertanyaannya. Pakai variabel i saja. Dan di sini pasti dia mengulangnya dari pertanyaan pertama ya, dari indeks 0. Ini indeks 0, indeks 1, 2, 3. Jadi for i in range ini karena i dimulai dari 0, jadi dia akan memulai dari indeks 1. Di sini jadi kita hanya manggil variabel pertanyaan dan i0, i dan i. Ya, karena i ini bernilainya 0 untuk pengulangan pertama. Kemudian kita buat kembali. Di sini ada variabel jawab. Di sini variabel jawab. Isi dari variabel jawab tersebut yaitu input y atau n. Oke, y atau n. Jadi si pengguna, bukan. Maksudnya si user ini hanya menjawab y atau n, yes atau no. Sekreatif kalian pokoknya. Kemudian di sini ada if kembali. Jika pasien jawab y atau no ya, y atau no, berarti nilai dari variabel banyak kita tambah 1. Kenapa? Karena mau jawabannya yes atau no, berarti si pasien tersebut telah diberi pertanyaan kan. Berarti kita tambah 1 bahwa pasien tersebut sudah dilempar 1 pertanyaan. Dan kembali lagi akan melakukan perulangan kembali untuk pertanyaan kedua. Dan jika pasien udah menjawab pertanyaan kedua, maka nilai dari variabel banyak akan ditambah 1 kembali. Oke, sampai sini sudah fungsinya. Kemudian kita untuk menampilkan datanya untuk flow selanjutnya. Jadi kan di situ sudah ada perulangan dari pertanyaan di atas. Nah, udah saya kasih tahu juga jika ianya lebih banyak berarti si pasien ini terinfeksi. Dan jika tidak lebih banyak, pasien ini tidak terinfeksi. Di sini kita akan membuat hasil akhirnya lah. Flow selanjutnya itu hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu berupa, karena ada 2 kemungkinan, kita akan menggunakan fungsi kondisi. Yang pertama, if kita hitung dari banyak lebih dari sama dengan 2, kita print datanya. Oke, kita bisa pakai ini biar nggak bingung. Ini hasil akhirnya. Kita print kembali
data-data yang telah diinput di atas seperti nama, umur, dan pekerjaan. Di sini cukup pakai plus saja dan panggil variabel di atas. Kemudian print. Karena kan variabel di atas tadi udah kita input tuh dari CLI-nya. Jadi variabel tersebut tuh sudah menyimpan suatu nilai yang telah kita input tadi. Kita print lagi pekerjaan karena tadi ada 3. Kemudian di sini biar bagus dan rapi. Oke. Kemudian hasilnya. Karena di sini banyaknya lebih dari 2, berarti terinfeksi ya. Anda terinfeksi. Kemudian kita buat kondisi sebaliknya. Ini cukup kita, sorry, cukup kita paste saja karena hasilnya sama. Yang beda hanya kata-kata terakhir, Anda tidak terinfeksi. Jadi jika banyak sama dengan lebih dari sama dengan 2, maka Anda terinfeksi, dan jika banyaknya kurang dari 2, maka Anda tidak terinfeksi. Oke, kalau begitu kita coba run ya. Kita run, apakah ada bug? Kita coba dari dia job tidak deh, job tidak. Oke, berfungsi dengan baik. Jika kita job 1, silakan masukkan data diri. Ricky Subarja, umurnya 19 tahun. Pekerjaannya programmer. Kemudian ada jawaban pertama. Apakah suhu tubuh Anda di atas 36? Kita jawab tidak. Apakah Anda pernah berpergian ke daerah yang terpapar virus corona? Tidak juga. Apakah Anda pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif COVID-19? Tidak juga. Apakah Anda mengalami sakit tenggorokan yang kering? Tidak. Jawabannya Anda terinfeksi. Kita cek kembali, apakah ada yang salah? Oh, di sini saya ada salah. Seharusnya Y kecil ya, Y atau Y. Kenapa saya beri di sini Y besar atau Y kecil? Karena pasien kan bisa saja melakukan kesalahan. Bisa input Y besar maupun Y kecil. Jadi sini saya kasih atau aja biar Y atau Y besar, Y kecil atau Y besar memiliki nilai yang sama. Coba kita ulang kembali programnya. Oke, di sini jawabannya 1. Dan itu mungkin bisa teman-teman perhatikan juga ya, jangan sampai ada kesalahan seperti itu karena itu berpengaruh banget. Dan jika ada masalah seperti itu, kalau bisa teman-teman ikutin dulu flow-nya dari satu-satu, dicek satu-satu. Jika udah benar-benar yakin benar, itu pasti bisa ketemu sih masalahnya seharusnya. Dicek satu-satu dan di run satu-satu flow-nya. Kalau kita ulang kembali di sini Ricky Subarja, umur 19, pekerjaan programmer. Di sini sungguh Anda di atas 3. Oke, kita ulang kembali job N, dan N. Oke, di sini jawabannya Anda tidak terinfeksi. Oke, gimana sih kalau jawabannya? Jawabannya itu Oke, ntar. Di sini udah nih. Ini nama saya Ricky Subarja. Ada kembali. Karena di sini diulang kembali, kita copy aja ini ke bawah sini supaya ketika ketika udah ada hasilnya maka programnya akan berhenti, biar dibagusin juga, biar nggak diulang-ulang terus programnya. Oke, kita coba kembali di sini. Ya, Ricky 19 programmer. Di sini Y misalnya. Di sini Y misalnya. Y-nya 3 dan N-nya 1. Oke, maka di sini Anda terinfeksi Ricky Subarja. Mungkin sampai sini aja videonya. Saya kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai sini saja video. Mungkin dari sini saja
materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang penutupannya. Ya, mungkin sampai sini saja materi yang saya berikan. Jika ada salah-salah kata ataupun materi yang masih dibingungkan, bisa ditanya langsung saja kepada saya atau kakak-kakak yang lainnya. Dan jika ada salah-salah kata dari saya juga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.